Oke, teman-teman hebat dan luar biasa, komunitas Ratu Lisa di seluruh Indonesia. Jadi perbincangan kita hari ini terkait dengan bagaimana humor menjadi salah satu strategi tutur pragmatik. Jadi kalau kita bicara masalah humor, siapa yang nggak suka ya? Karena apa? Kalau kita bicara masalah humor, itu yang muncul dalam benak kita adalah asyik, bahagia, dan sesuatu itu loh. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dalam dunia kita, kehidupan sehari-hari, itu kan jelas ada penutur, ada lawan tutur ya. Jadi kalau kita lihat dalam konteks ini, pragmatik kan menjadi salah satu bagian linguistik atau interdisipliner linguistik yang mempelajari bahasa yang melibatkan konteks. Jadi tanpa konteks juga kurang berarti. Tetapi bukan berarti ketika kita bicara linguistik struktural atau linguistik makro, kita tidak perlu memahami linguistik mikro. Jadi dua-duanya harus terintegrasi. Karena apa? Sebenarnya disitulah kondisi yang perlu kita bicarakan bahwa bicara masalah humor sebagai strategi tutur pragmatik, tentu harus kita lihat siapa penutur kita, ya, siapa penutur kita. Misalnya penutur yang menjadi penutur itu seorang dosen, tentu akan berbeda ketika penuturnya adalah yang berprofesi saat ini, misalnya profesi lain. Tentu kita bisa lihat, misalnya kita tentu memilih dan memilah penutur dan lawan tutur itu dalam konteks profesinya, sosialnya, atau mungkin posisi geografisnya. Jadi teman-teman hebat dan luar biasa, komunitas Ratu Lisa di seluruh Indonesia, tentu kita akan bincang ini menjadi salah titik temu bagaimana kita tentukan tujuan tuturan itu juga sangat berpengaruh. Misalnya mengapa, salah satu contoh ya, misalnya mengapa pelantikan presiden yang terpilih itu cukup lama, dari mulai terpilih sampai pelantikan bulan Oktober nanti. Kenapa? Karena itu salah milih diksi. Seharusnya bukan pelantikan tapi cepantikan, ya, cepatikan. Jadi cepatikan ini karena apa? Kalau pelantikan berarti kan pelan, ya, pelan, jadi lama. Jadi beda kalau cepatikan, ya. Kalau cepatikan berarti kan cepat pelantikannya. Nah, ini yang tentu menjadi titik temu yang harus kita bedakan, bagaimana kita menjadikan humor sebagai strategi tutur pragmatik. Artinya kita bisa melihat siapa penuturnya, lawan tuturnya, tujuan tuturnya, konteksnya seperti apa, media sarana yang digunakan seperti apa. Karena apa? Ketika kita menggunakan media langsung dengan media di digital tentu juga berbeda. Yang kita gunakan ketemu langsung ya tentu bisa kita lihat. Halo Mas Bro, ternyata kau sekarang sudah kuru ya? Kuru? Mosok segini kuru? Enggak, maksudnya kurukan daging gitu ya. Berarti itu kebalikannya gitu ya. Jadi yang dipikirkan itu tidak seperti yang dipikirkan lawan tutur, tapi ternyata itu konteksnya adalah melihat lawan tuturnya yang tubuhnya gempal, ya, gemoy gitu, dia dikatakan kuru. Kuru itu kurukan daging gitu ya. Jadi tentu berbeda. Dan ini tentu menjadi sangat menarik ketika kita mencoba memilih, memilah dan menentukan tindak tutur yang kita tentukan. Apakah kita menggunakan tindak tutur langsung, lokusi, ataupun tidak tutur ilokusi yang mengandung maksud, ataupun tidak tutur perlokusi yang di dalamnya memiliki maksud dan tujuan. Nah, tentu strategi tutur inilah harus kita pilih untuk kita tentukan dengan siapa kita bertutur, dalam kondisi apa, konteksnya seperti apa, kemudian media yang digunakan seperti apa, dan tentu ini akan sangat menentukan tujuan tuturan kita tercapai atau tidak. Jadi teman-teman hebat dan luar biasa, humor menjadi salah satu strategi tidak tutur dalam pragmatik, tentu sangat menarik karena ini menjadi salah satu bagian ekspresi seorang penutur kepada lawan tutur, dan juga tentu akan menumbuh kembangkan suasana yang menyenangkan, mengasihkan dan membahagiakan. Jadi teman-teman hebat dan luar biasa, kalau kita sedang bertutur, kita sedang berkomunikasi, pilihlah strategi tutur yang betul-betul sesuai dengan kondisi konteks lawan tutur kita. Sesuaikan tujuan tuturannya apa, medianya seperti apa, dan tentu disitulah akan menemukan titik temu tujuan yang kita hasilkan nantinya. Selamat dan sukses untuk tetap bersemangat melakukan 5B, bersilaturahmi, berkomunikasi, berkolaborasi, beraksi dan berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca. Sehingga
teruslah berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan baca. Membacalah untuk menulis dan menulislah untuk dibaca umat sepanjang hayat. Ingat, kita harus yakin bahwa kita mampu ikut serta menyinari dunia seperti bintang, bulan, dan matahari yang selalu menyinari bumi, baik tampak maupun tidak tampak oleh manusia. Semangat untuk kita bersama Muhammad Romadi Ratu Lisa untuk Indonesia.